dosanya RAT menurut Kemenkeu itu harta tidak didukung bukti kepemilikan, terindikasi hartanya disembunyikan, konflik kepentingan jabatan, dan kemudian tidak menunjukkan integritas dan keteladanan. Pak Susno, menurut Anda apakah pelanggaran-pelanggaran ini sudah bisa dikatakan bahwa RAT melanggar ketentuan pidana? Ini bukan lagi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik, tapi ini sudah merupakan pelanggaran pidana, tindak pidana pencucian uang yang underlying-nya atau kejahatan asalnya adalah korupsi. Korupsi apa? Penyalahgunaan jabatan, dia bertindak sebagai perantara, dia bertindak sebagai maklar, dan lain-lain bisa diungkap. Dalam kasus ini yang kita sayangkan adalah dengan amandemen Undang-Undang PPATK, ini Bu Yenti ikut mengamandemen, ikut merumuskan saya kira, ini KPK, Kejaksaan, Polri pasti sudah menerima laporan transaksi yang mencurigakan dari PPATK. Yang kita sesalkan kenapa sudah sekian tahun tidak ada follow up. Itu satu. Yang kedua kita menyesalkan juga walaupun terlambat tapi bagus gitu. Kementerian Keuangan kok baru tahu irjennya? Jangan-jangan masih banyak Rafael yang lain. Nah kita ini pembayar pajak loh. Termasuk penyiar televisi, pembayar pajak juga karena gaji Anda juga dipotong. Dan Anda membeli misalnya GoFood, GrabFood gitu kan, membeli pisang goreng itu ada komponen pajaknya di situ. Kita jadi males gitu loh saudara bayar pajak. Jadi yang jelas dalam peristiwa ini bukan hanya penyalahgunaan jabatan, ini korupsi. Dan ini laporan dari PPATK, saya ini mantan PPATK. Saya menangani transaksi yang mencurigakan, suspicious transaction. Itu bukti autentik, jejak elektronik. Mestinya sudah ada suara dari Irjen, Inspektur Jenderal dari Kementerian Keuangan bahwa dia diduga keras begitu dan sebagainya. Ini sudah gayung bersambut. Apakah KPK, apakah Kejaksaan, apakah penyidik Bareskrim yang akan memfollow up sebagai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dan juga bisa dicari karena dia bukan penentu di Kementerian Keuangan. Dia hanya eselon 3. Untuk menentukan bahwa perusahaan ini bisa pajaknya turun segini, bisa diberi maafkan segini, ada atasannya. Atasannya harus ditindak. Saya ingat dalam kasus Gayus Tambunan, saya yang ngungkap. Kok hanya sampai Gayus Tambunan? Kok hanya sampai saya yang dicopot justru terbalik. Nah ini kan berarti ada sesuatu yang tidak beres di Kementerian Keuangan. Dan mereka dianggap pahlawan pajak. Bukan, mereka hanya kolektor, mengumpulkan. Nah akhirnya apa? Wajib-wajib pajak menjadi lesu darah untuk bayar. Kita sudah bayar pajak dengan keringat dan lain-lain. Kok kayak ban mobil bocornya di dalam gitu. Nah ini pelajaran sangat berharga untuk Kementerian Keuangan, untuk Menteri Keuangan, untuk Dirjen Pajak. Saya hakul yakin masih banyak Rafael yang lain di sana. Itu yang harus lebih serius ya.